Halo sobat, apa kabar? Saya Dr. Hendra Handoko namanya, dokter spesialis jantung dan pembuluh darah. Kali ini, saya akan bahas mengenai pantangan makanan kalau Anda punya penyakit jantung. Sering banget ditanya dan banyak juga yang salah sangka bahwa, "Dok, katanya nggak boleh makan daging. Dok, makan telur gimana sih?" Nah, ini dia saya bahas dalam episode kali ini di channel Manula Bahagia ini. Ya, pantangan makanan untuk jantung katanya. Tapi sebelum kita lanjut, silahkan subscribe dan like serta komentar apakah Bapak Ibu ada yang punya riwayat penyakit jantung, usia berapa, dan dari kota mana. Dan sekarang, mari kita bahas pelan-pelan. Jadi, kalau Anda jantungan, makan apa sih sebenarnya? Ini tergantung dari kondisi jantung apa. Tapi asumsinya biasanya orang menanyakan kondisi orang dengan serangan jantung atau sumbatan pembuluh darah jantung. Selama 17 tahun saya jadi dokter, dan sekarang masuk tahun ke-12 ya, menjadi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, saya memperhatikan bahwa pembuluh darah ini memang sangat sensitif. Artinya, banyak faktor resiko yang bisa menjadi penyumbatan atau penyempitan pembuluh darah. Tapi kita memang harus mulai dulu dengan cara makan, memasak makanan, dan bagaimana kita mengolah makanan tersebut. Banyak orang yang pantang, dia bilang, saya nggak makan daging. Tapi ternyata dia salah juga nih, karena dia makannya banyak kue tiaw, misalnya ya, isinya akan tepung-tepungan juga tuh. Banyak karbonnya lagi ya, dan juga kurang olahraga. Jadi memang untuk menjadi punya jantung yang sehat, itu tidak bisa hanya cuma dengan makanan saja, tapi juga perlu olahraga. Nah, prinsip yang pertama adalah, sebenarnya yang penting itu bukan masalah daging, atau buah, atau apa, tapi kebiasaan yang diulang-ulang. Terus kalau orang makan mungkin, wah sekali ini dia pinginnya makan sehat nih, tapi dia makan sehat cuma sehari aja. Jadi ya lagi mana diet ya? Wah makan sayur aja, makan daging rebus, itu cuma sehari aja. Besok kembali lagi ke yang lama lagi. Itu nggak efek sebenarnya. Yang efek itu adalah kebiasaan sehat yang diulang. Jadi karena itu perlu untuk punya kebiasaan yang bisa dipertahankan. Nah, bikinlah suatu kebiasaan makan yang sesuai dengan selera Anda. Gimana yang bisa Anda lakukan setiap hari? Atau sebanyak-banyaknya atau sesering-seringnya. Karena ya itu harus jadi kebiasaan. Nah, sekarang yang biasa orang bilang pantangan makan itu sebenarnya gini. 1. Gorengan. Gorengan ini ada yang masak dia bilang ikan kan sehat, tapi ikan goreng tepung terus nih. Itu sama aja sebenarnya, karena goreng tepungnya ini yang nggak sehat. Ikannya sih sehat, apalagi kalau makan gorengan cuman gorengan aja ya. Isinya misalkan bakwan, tiap hari makan bakwan terus, gorengan terus sebagai sarapan. Nah, itu yang membuat dia punya resiko penyakit jantung meningkat. Karena apa? Inflamasi atau peradangan yang ditimbulkan dari gorengan-gorengan itu. Walaupun demikian, jangan sedih sebenarnya. Karena sejujurnya, orang-orang yang tidak punya penyakit jantung juga, harusnya dia bisa membatasi juga makanan-makanan itu. Jadi karena itu ya, kalau misalkan dalam sekeluarga ada orang yang punya penyakit jantung, lalu lantas dia bilang dia dipantang nih, harusnya sekeluarga juga sama. Karena makanan itu tidak sehat memang untuk orang-orang yang lain yang katanya nggak punya penyakit jantung juga. Gorengan apalagi yang di deep fried, atau di minyak yang bukan hanya ulang-ulang, tapi minyaknya sampai banyak gitu kan, sangat pantang. Karena apa? Karena minyaknya sendiri, minyak panas itu apalagi ulang-ulang terus, itu ada radang atau inflamasi yang bisa membuat tubuh kita beresiko untuk punya penyumbatan pembuluh darah jantung. Yang kedua, makanan. Terlalu manis. Aduh, ini es teh manis, kopinya manis lagi pakai gula. Semuanya manis-manis. Kebiasaan minum es teh manis ini bukan karena es tehnya sebenarnya, tapi manisnya itu loh. Gulanya nggak ketulungan, nggak bisa diatur lagi. Ya kalau minum, ya harus ada gulanya dikit. Ada teman-teman yang saya lihat, kok kalau minum tiap kali harus yang manis. Jadi udah makan nasi, karbonnya banyak, pakai kerupuk, pakai nasi, pakai itu lagi teh manis ya, selalu. Nah, sebenarnya kan nggak harus manis. Saya juga bukan orang yang merekomendasikan atau selalu bilang orang harus pakai stevia gitu. Atau pengganti pemanis gula. Karena saya sendiri nggak pakai sebenarnya. Bukan saya melarang ya.
Tapi menurut saya itu juga tidak perlu, dalam arti tidak harus. Karena orang bisa saja menahan dirinya supaya tidak minum yang manis-manis. Lalu dengan cara apa? Dia memang sudah membiasakan diri. Memang tidak minum harus manis gitu. Dia tidak perlu menggantikan juga dengan penggantinya. Karena pengganti gula pun, ya dia tidak perlu kalau dia bisa menahan diri kan sebenarnya. Ya saya bukan melarang, tapi saya juga tidak menggunakan itu. Jadi ya silahkan, terserah Anda. Kalau misalkan Anda memang sudah bisa mengubah mindset bahwa makai saya tidak akan minum manis-manis, harusnya tidak perlu itu lagi. Boleh nggak sih kita makan manis? Ya, kalau Anda bisa membakar kalori itu semua, ya mungkin bisa. Tergantung dari Anda punya apa kebiasaan Anda, olahraga Anda apa, kondisi Anda bagaimana. Kalau ada orang yang memang dia akan perlu, ya memang dia akan olahraga berat setelah itu, ya boleh aja dia minum yang ada gulanya. Jadi sebenarnya masalahnya bukan karena intinya gulanya itu saja, tapi ya konteksnya apa nih? Apa kondisi Anda dan kebiasaan Anda bagaimana? Nah, tadi saya konteks ngomong es teh manis dalam hal itu adalah karena kebiasaan setiap kali makan minumnya es teh manis. Jadi udah makan banyak kalori, minum lagi es teh manis. Apa nggak setengah mati tuh tubuhnya untuk menetralisir gula yang terlalu banyak? Yang ketiga, itu makan makanan yang pakai bahan pengawet atau bahan makanan yang sudah dikalengkan. Atau ya bahan makanan yang nggak fresh gitu ya. Ya sekarang sih orang banyak juga yang sudah langsung tahu bahwa, oh ya kita nggak boleh makan atau kita menghindari makanan yang ultra proses. Saya setuju. Jadi memang kalau kita usahakan makan yang fresh ya, makan yang memang benar-benar makanan ini, ya bentuknya sesuai aslinya. Banyak orang mungkin tahu ada real food, tapi mungkin susah membedakan karena nggak semua orang mungkin punya edukasi yang sama. Jadi ya mereka nggak bisa bedain, yang mana nih namanya UPF, yang mana yang namanya real food yang mana. Tapi kalau saya bisa kasih tips nih ya, Anda bisa makan makanan yang bentuk aslinya itu masih mirip. Contoh nih, misalkan kalau Anda makan sayur, kan sayur emang begitu ya bentuknya ya, cuma bedanya kalau direbus ya lain kan gitu. Anda kalau makan daging ayam misalnya, daging ayam kan emang begitu. Bedanya kalau Anda panggang ya, jadinya warna coklat gitu ya. Atau Anda rebus, ya warnanya jadi putih juga. Tapi memang warnanya pasti beda ya, karena ada bumbu-bumbunya. Tapi kan bentuknya sama. Nah, itulah makanan yang harusnya kita utamakan untuk dimakan. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat, bahwa makanan yang kita bilang makanan kampungan itu, mungkin makanan yang lebih sehat justru. Jadi kita justru mesti mengutamakan makanan seperti itu. Nah, itulah mungkin yang kita lupa dan kita miss karena kita pikir wah sekarang makanan kekinian lebih enak dan lebih cenderung menarik perhatian. Jadi ada pantangan-pantangan untuk Anda yang punya penyakit jantung. Itu yang pertama, goreng-gorengan. Yang kedua, es teh manis atau minuman-minuman manis ya. Yang ketiga, makanan yang di ultra proses yang bentuknya sudah beda sama makanan aslinya. Jadi kalau kita balik nih, apa sih yang semestinya atau sebaiknya dikonsumsi untuk orang yang punya penyakit jantung? Ya walaupun sebenarnya sekali lagi, untuk orang yang tidak punya penyakit jantung juga ini bagus sebenarnya. Yang pertama makanan dipanggang, direbus, intinya tidak digoreng dalam minyak yang dalam yang banyak gitu ya, bukan deep fried gitu ya. Jadi makanan yang bukan goreng-gorengan. Yang kedua, itu usahakan minumnya tawar aja, jangan minuman manis. Yang ketiga, biasakan makan makanan yang sebenarnya bentuknya itu memang masih mirip dengan bentuk makanan aslinya kalau belum diolah. Itu dia tadi pantangan-pantangan makanan untuk penyakit jantung. Dan bagus juga kalau Anda tetap sehat dengan mengutamakan makanan-makanan yang memang juga sehat dan cara mengolahnya sehat. Anda bisa tulis di kolom komen, kira-kira mau bahas apa lagi? Saya akan bahas secara lebih lengkap di episode dari channel Manula Bahagia selanjutnya. Semoga Bapak Ibu semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia.